Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Donna Safriana, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan salah satu guru dari SDN 39 Kajengsi. Apa kabar Ibu? Baik. Silakan Ibu perkenalkan diri. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Wirdaningsih. Saya mengajar di kelas 4. Pada kegiatan kali ini, tujuan saya adalah melaksanakan percakapan pra-observasi, yaitu untuk mengetahui sebelum melaksanakan supervisi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Ya. Jadi saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana terkait persiapan yang telah Ibu laksanakan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam perencanaan pembelajaran Ibu. Tujuan pembelajaran yang saya akan itu ada 3. Yang pertama, peserta didik saya dapat mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi masing-masing bagian tumbuhan tersebut dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, dan mempertahankan hidupnya. Oke, baik Bu Neng. Ya. Berarti ada 3 tujuan pelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, Ya. berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini, bagaimana dengan cara pengembangan atau area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi pada saat nanti dilakukan supervisi area pengembangan? Area pengembangan pembelajaran saya di sini saya ambil 2, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini pengetahuan yaitu siswa dapat menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan fungsi-fungsi tersebut. Nah, kalau saya dalam area keterampilan, saya akan siswa itu nanti bisa dia mungkin dia buat gambar dari tumbuhan itu, bagaimana bentuk akar, bagaimana buah. Ini. Ya. Nah, tadi berarti ada 2 ya Bu ya, Iya, pengetahuan dan iya. keterampilan. Iya. Nah, ini saya ingin tahu juga bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nantinya. Ya. Mungkin dari strategi Ya. atau model, metode yang akan Ibu gunakan nanti. Seperti apa? Yang saya gunakan anak saya berikan asesmen awal namanya ya. Ya, Untuk tujuan saya untuk melihat bagaimana kemampuan siswa tadi. Ada mungkin kemampuan siswa itu dengan saya nanti memberikan pelajaran secara visual, dengan cara audio. Nah, gitu. Di sini saya ambil pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya saya memberikan pembelajaran itu sesuai kemampuan siswa, bagaimana dia nanti kesiapan mereka menerima pelajaran dari saya. Itu Bu Dona. Nah, berarti Ibu menerapkan model berdiferensiasi ya, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, terkait dengan media, Ya. Ibu mungkin ada menggunakan media pembelajaran yang akan nanti digunakan di kelas. Bagaimana Ibu medianya seperti apa? Media, saya coba mengambil video pembelajaran salah satunya. Ya, sudah itu video itu saya tayangkan. Sudah itu saya pikir-pikir. Nah, sudah saya ambil video. Saya pikir-pikir dengan video ini mungkin siswa saya masih belum juga yang menanggapinya. Terus saya coba mengambil PPT, PPT pembelajaran ya. PowerPoint. Saya ambil juga. Nah, saya buat itu PowerPoint. Jadi langkah saya pertama dulu saya tayangkan video dan fungsi-fungsinya. Itu Bu Dona. Baik, bagus sekali Ibu. Berarti ada media video ya Bu ya, audio visual, ada berarti menggunakan fokus juga Ibu ya. Iya. Nanti. Iya, bagus. Iya. Nah, terkait dengan rencana Ibu kapan kegiatan ini akan Ibu laksanakan, misalkan terkait hari atau jamnya? Iya. Karena itu saya ambil hari Rabu. Hari ini berarti. Iya, hari Rabu jam pertama dan 2. Itu hari Rabu tanggal 18 Oktober Bu Dona 2023. Nah,
baik Ibu, terkait dengan waktunya ini, Ya. nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Ya. Nah, jadi nanti ketika Ibu mengajar, saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Ya, oke. Setelah melakukan observasi nanti, Mhm. kita juga akan melakukan percakapan akhir ya Bu, namanya percakapan pasca observasi. Iya. Jadi setelah saya observasi kegiatan Ibu pembelajaran, sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi, rencana Ibu tadi, Iya. lalu nanti selesainya kita berbincang lagi ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, kira-kira apa saja yang Ibu peroleh dari hasil percakapan kita hari ini? Ya. Hasil dari percakapan hari ini, saya rasanya termotivasi untuk memberi pembelajaran kepada siswa saya yang pembelajaran yang berbentuk Diferensiasi ya, tadi ya. pembelajaran berdiferensiasi Bu Dona. Mudah-mudahan nanti dengan ada Bu Dona di dalam kelas saya, mungkin saya lebih. Terima kasih Bu Neng atas Ya. kesediaannya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Ya. Saya yakin dan percaya untuk pelaksanaannya, insya Allah, karena ini rencananya sudah Bu Neng susun. Ya. Insya Allah untuk pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya, demikian hasil wawancara berkaitan dengan percakapan praobservasi bersama Ibu Wirda Ningsih, guru kelas 4. Untuk selanjutnya kita akan melakukan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kita belajar? Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Di sini Ibu nanti kegiatan belajar kita pertama kegiatan awal, kegiatan inti. Kegiatan inti itu nanti kita akan menonton video dan melihat gambar-gambar yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan bagian tumbuh-tumbuhan. Anak Ibu nanti bisa mengetahui apa-apa saja bagian tumbuhan itu. Sudah itu, apa fungsinya tumbuhan itu dan apa kegunaan bagian kita. Nah, itulah termasuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah nanti anak Ibu berkelompok berdiskusi, ada mengerjakan sesuatu nanti tentang yang bersangkutan dengan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, itu fungsi bunga berfungsi sebagai tempat kemakian tumbuhan dan bunga sudah bekerja. Sudah tahu fungsi akar? Berapa macam fungsi akar itu? Menyimpan cadangan makanan. 2. Dan melindungi biji di dalamnya. Nah, dah paham anak Ibu? Di sana teman, di mana teman, di sekolah teman, di rumah teman. Di sini ini udah Bu kasih nama-nama bagi tumbuhan dan kamu gunting nanti. Setelah itu anak Ibu tempel kepada tempat yang disediakan seperti ini. Si batanya nih, simakan ya bagus ya. Simakan bandingkan dengan tugasmu. 1. Mengendalikan air bersih. 2. Melewatkan daun buah dan bunga. 3. Menyimpan cadangan makanan. Lagi Dit. Bagus. Kelompok 3. Bagus. Bagus. Kelompok 4. Ya. Kelompok 2. Yang pertama, siapa bisa nak Ibu? Apa saja bagian tumbuh-tumbuhan itu? Siapa bisa? Bagus. Enggak. Sebutkan. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Bisa nak Ibu luruskan?
Perhatikan keajaiban. Baik anak ibu, pada hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Baik, terkait yang area pengembangan tadi ya Bu ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah area pengembangan itu area pengembangan saya ambil itu ada 2 area pengetahuan dan keterampilan. Sini saya apakan tentang area pengetahuan. Saya berharap anak saya itu nanti bisa menjelaskan apa-apa bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi anak saya itu nanti bisa menjelaskan itu Bu Dona. Tentang area keterampilan, saya berharap juga kepada anak saya itu nanti dia terampil. Mungkin saya suruh melaksanakan tugas di LKPD, dia bisa terampil menulis apa yang saya tanyakan tersebut. Nah, itu harapan saya kepada anak saya tadi. Dan bisa juga dengan keterampilan dia bisa menggambarkan bagian tumbuhan itu, mana akar, dia bisa menggambar, bisa menggambar daun, jenis daun, dan bahkan dia bisa menggambarkan sebatang pohon tadi. Itu harapan saya ketika di area keterampilan. Ya. Nah, berarti untuk area pengembangan itu yang telah dilaksanakan di kegiatan pembelajaran ya. Nah, terkait dengan pelaksanaan kemarin, menurut Ibu apakah sudah berhasil atau masih ada yang kurang maksimal dari pelaksanaannya? Cuman gini Bu Dona, kemarin itu kayak gimana ya? Saya rasa alhamdulillah sudah berhasil, tapi ada kekurangan karena ada kendala dalam kegiatan belajar anak saya tadi. Nah, gitu Bu Dana. Iya, mungkin dapat Ibu jelaskan sedikit terkait kekurangan atau kendala itu seperti apa yang Ibu temui atau yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran kemarin? Saya lihat dari dia tugas kelompok, kan setelah saya berikan materi dan saya tayangkan video dan bahkan PPT atau PowerPoint namanya Bu Dona ya. Terus saya berilah dia saya kan kelompok gitu. Dari saat saya mengamati ketika anak saya tuh bekerja dalam kelompoknya, ada yang kurang aktif gitu, itu kekurangannya. Ada kurang aktif, ada yang aktif, ada mau bekerja semuanya dia bekerja gitu. Itu Bu Dona. Terus kekurangannya saya lihat gitu tadi, ada anak tuh yang diam saja. Nah itu terus saya ajak, kamu harus aktif dalam kelompok itu, jangan diam saja, kita juga ikut walau apapun apa yang semampu kamu harus ikut, itu kata saya tadi saat membina dia dalam kerja kelompok itu Bu. Seperti itu Bu ya. Nah kira-kira dari hal yang terjadi tadi, yang Ibu hadapi tadi, kekurangannya itu, menurut Ibu kenapa hal ini dapat terjadi? Jadi kenapa anak ini tidak aktif? Kira-kira kenapa hal ini dapat terjadi? Mungkin apa Bu Dona ya, mungkin kekurangan tadi kan ada penyebabnya gitu. Saya perhatikan dalam pembelajaran itu anak itu ada kesiapan dalam belajar, kan ada secara dia siap untuk menerima secara audio, ada dia menerima secara visual, ada dia menerima pelajaran secara kinestetik ya Bu Dona ya. Mungkin di situ kemarin saya kurang memperhatikan kebutuhan anak saya tadi mungkin Bu Dona. Baik, iya Bu Dona. Nah, kita lanjutkan. Nah terkait dengan kendala tadi, ini sudah melihat juga kenapa dapat terjadi. Nah sekarang terkait tindak lanjutnya, bagaimana rencana umumnya ke depan untuk proses ke depannya untuk menanggulangi kendala-kendala ini, apa yang mungkin dapat saya sampaikan ya Bu Dona. Dari kekurangan dalam kegiatan beraktifnya siswa dalam kelompok tadi, saya juga berusaha untuk bagaimana supaya siswa saya tadi aktif semua dalam kelompok. Untuk kedepannya saya akan memberi kelompoknya itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Ini anaknya yang visual, gini saya berikan tugas kelompoknya. Yang anaknya audio, ini tugasnya saya berikan kelompoknya. Begitu Bu Dona. Iya. Berarti itu sudah bagus ya Bu ya. Berarti itu Ibu sudah mengarah ke pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, terkait rencana yang tadi, rencana Ibu tadi,
itu sudah bagus sekali. Nah, kira-kira kapan dapat Ibu realisasikan untuk pembelajaran Untuk kedepannya Ibu Dona ya. Kalau sebaiknya saya harus hendaknya merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi Bu Dona. Bagusnya kan setiap pembelajaran setiap hari itu hendaknya. Cuman gimana ya? Saya itulah berusaha untuk menindaklanjuti kekurangan tadi saya lakukan nanti dalam proses pembelajaran setiap hari gitu rencananya. Berarti secepatnya gitu ya. Iya. Nah, jadi tadi Ibu sudah mengetahui jadi dari hasil kita observasi, Iya. Ibu kan sudah mengetahui apa Kendala-kendala, kekurangan Ibu, Iya. apa masalahnya. Iya. Nah, jadi Ibu juga sudah dapat mengetahui solusi. Dan Iya. Ibu sudah mengutarakan sendiri itu secara tidak langsung solusi yang Iya. akan Ibu lakukan ke depannya. Iya. Nah, baik Ibu, mungkin terkait dengan pertanyaan di pasca observasi ini. Iya. Cukup sampai di sini. Saya yakin dan percaya untuk selanjutnya ibu punya komitmen untuk berubah. Artinya dalam kedepannya Iya. itu akan berusaha menampilkan yang lebih baik. Iya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu Dona. Iya. Nah, demikian wawancara terkait percakapan pasca observasi yang telah dilakukan bersama Ibu Wirdaningsih di kelas 4 SD 39 Gajah dan selanjutnya kita akan minta umpan balik dari Ibu pengajar praktek kita yaitu Bu Yeni Wanita. Baiklah Ibu Dona dan Ibu Wirdaningsih tadi sudah melaksanakan praktek coaching, di mana tadi dalam praktek coachingnya dilihat sangat bagus sekali, dan juga terhadap Ibu Neng tadi sudah ada sampaian dari Ibu Dona tentang pelaksanaan pembelajaran Dona ya. Sudah berdasarkan kita sudah berdasarkan dengan alur kita tadi, juga harapan-harapan Bu Neng terhadap anaknya tadi sudah ada, tujuannya sudah ada, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dona juga sudah ada, sudah dilihat tadi sudah sesuai dengan praktik coaching dengan alur kita dalam untuk proses pembelajarannya Ibu Wirdaningsih. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dona yang sudah melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Wirdaningsih. Harapannya nanti supaya bukan dengan Ibu Wirdaningsih saja, harapannya nanti dengan ibu-ibu yang lain juga melaksanakan praktik coaching seperti ini, karena dapat meningkatkan proses pembelajarannya nanti dalam pembelajaran di kelas nanti. Itu saja. Terima kasih Bu Dona, praktik coachingnya sangat bagus sekali. Itu saja Bu Dona. Terima kasih kepada Bu Yeni Wanita yang sudah memberikan kembali. Demikian video untuk pendampingan 5 dan pelaksanaan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.